Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu Rombel 4C akan mempresentasikan hasil penjualan berdasarkan produk yang dipilih dalam bisnis plan, yaitu sandwich. Pertama ada eh, anggota kami yaitu ada Anggun Sofia sebagai komisaris, yaitu terus lalu ada Dimas Aryo sebagai CEO. Selanjutnya ada Sylvie Nuraziza sebagai manajer produksi, Afifah Gina Cahaya sebagai manajer pemasaran, dan Febiana Carmela Putri sebagai manajer keuangan. Eh, jadi produk yang kami jual, jenis usaha yang kami lakukan itu menawarkan produk sandwich dengan dua varian, yaitu eh, manis dan juga asin. Yang pertama yaitu tujuan dari penjualan produk ini. Tujuan dari dibuatnya usaha makanan sandwich ini adalah untuk memproduksi sandwich dengan mempertimbangkan kualitas dan juga kandungan gizi, tetapi tetap dengan harga yang terjangkau. Nah, usaha sandwich ini menggunakan biaya produksi yang seminimal mungkin, sehingga keuntungan yang didapat bisa lebih besar, tetapi harga jual yang diberikan tetap dapat bersaing di masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk aspek produksi, berikut kami tampilkan diagram alir untuk proses pembuatan sandwich. Yang pertama, jadi proses produksi itu diawali dengan mempersiapkan alat dan bahan, seperti melakukan pencucian, pengupasan, atau melakukan proses defrost atau thawing pada smoked beef atau ayam jika masih beku. Kemudian sandwich yang manis itu dilanjutkan dengan pengocokan whipped cream dan pemotongan buah. Kemudian nanti sandwich disusun, yaitu pada lapisan pertama mengoleskan krim pada roti tawar, lalu menyusun buah-buahan di tengah-tengah rotinya, dan ditutup kembali dengan krim dan roti. Sandwich yang sudah disusun itu kemudian dibungkus dengan plastik wrap dan dipotong menjadi dua bagian berbentuk segitiga. Sedangkan pada pembuatan sandwich yang asin atau salty, smoked beef atau ayam itu dipanggang dengan margarin. Selanjutnya memasak telur menjadi telur orak-arik dan tidak lupa juga untuk mempersiapkan selada, irisan tomat, dan sausnya. Proses penyusunan sandwich yang asin ini terdiri dari roti, kemudian sayuran, smoked beef atau ayam, kemudian telur, saus, lalu ditutup lagi dengan roti tawar. Sama halnya seperti sandwich yang manis, untuk yang asin ini juga dibungkus dengan plastik wrap dan dipotong menjadi dua bagian berbentuk segitiga. Selanjutnya, Uh, untuk pengemasannya, jadi kemasannya itu ada dua jenis ya, ada kemasan primer dan kemasan sekunder. Tadi seperti yang sudah dijelaskan di proses proses pembuatan, sandwichnya itu ditutup dengan plastik wrap sebagai kemasan primer, dan setelah dilakukan pemotongan menjadi dua bagian, sandwichnya itu kemudian dikemas menggunakan Mika Sandwich sebagai kemasan sekunder. Kemudian untuk proses pemasaran, segmentasi pasar kami itu adalah masyarakat di Kota Semarang dan sekitarnya, dengan target pasar adalah konsumen rumah tangga serta warga, warga akademik Universitas Negeri Semarang. Untuk pemasaran itu kami lakukan secara online, khususnya menggunakan media sosial. Sedangkan untuk penjualannya itu dilakukan dengan dua metode, yaitu online dan offline, di mana penjualan secara online kami lakukan melalui media sosial, dan penjualan melalui offline itu dengan teknik personal selling. Kemudian untuk sistem pembayarannya juga ada online dan offline. Untuk online bisa melalui e-wallet, dan offline-nya bisa dilakukan pembayaran secara tunai. Dan sistem penjualannya ada dua, yaitu ready stock dan pre-order. Jadi kami melakukan
sistem pre-order untuk tanggal tertentu, dan di tanggal itu juga kami menyiapkan sandwich yang ready stock. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada laporan keuangan yang kami dapatkan dari usaha sandwich ini. Pertama adalah modal awal, yaitu adalah 300.000 untuk sekali produksi, untuk produksi pertama yang kami lakukan dengan 20 pieces sandwich asin dan juga 20 pieces sandwich manis. Yang pertama itu adalah, yang kedua adalah modal yang dikeluarkan untuk bahan baku. Itu adalah jeruk mandarin sebanyak 4 buah, kiwi sebanyak 2 buah, stroberi sebanyak 2 pak, tomat 3 buah, paha ayam tanpa tulang 130 gram, dada ayam file 150 gram, smoked beef 1 pak, selada 1 ikat, roti tawar 3 pak, telur ayam 3 per 4 kilogram, saus barbeque 1 pak, whipped cream 1 box, saus tomat 1 pak, saus sambal 1 pak, mayonaise 1 pak, packing Mika sebanyak 40 pieces, packing saus sebanyak 1 pak, dan juga print sticker sebanyak 40 pieces. Sedangkan untuk harga produknya sendiri adalah sweet sandwich atau sandwich yang manis seharga 11.000 per piecesnya, dan juga salty sandwich dengan harga 12.500 per piecesnya. Kemudian, adapun total penjualan produksi yaitu 355.000 dengan total produk yang tidak terjual sebanyak yang manis itu adalah 2 pieces dan juga yang asin itu sebanyak 6 pieces. Dan adapun modal awal produksi itu hanya 298.000 untuk produksi pertama dan juga keuntungan penjualan yaitu 57.000. Kemudian yang terakhir itu adalah payback period yang dihitung dari nilai modal per hari dibagi dengan laba per harinya, yaitu adalah 298.000 dibagi dengan 57.000, menghasilkan 5,2 atau periode pengembalian modal untuk bisnis sandwich ini adalah 5,2 bulan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama itu ada strength atau kekuatan, di mana pada usaha yang setelah kita lakukan, faktor kekuatan yang dimiliki oleh usaha Sweety Santoets ini adalah pertama, proses produksi produk sandwich mudah dan sederhana, memiliki variasi produk yaitu manis dan asin, bahan yang digunakan adalah bahan-bahan premium, produk sandwich juga merupakan suatu produk untuk semua yang cocok untuk semua kalangan. Memiliki harga terjangkau dengan kualitas bahan yang dipilih sehingga cocok untuk target atau sasaran pasar, dan proses promosi dilakukan secara online sehingga dapat dengan mudah mendapatkan konsumen. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan, di mana setelah melakukan usaha ini, kelemahan yang ada adalah yang pertama, tenaga kerja dan keahlian operasional yang terbatas dan kurang mendukung. Segmentasi dan target pasar yang terbatas, pengalaman dalam berwirausaha masih kurang, serta relasi usaha yang dimiliki masih sedikit. Selanjutnya ada opportunity atau peluang. Peluang yang dimiliki dalam usaha ini adalah produk sandwich digemari oleh sebagian masyarakat, terutama kalangan mahasiswa. Produk sandwich kekinian sehingga mudah dikenal dan menarik perhatian, menambah pengalaman untuk berwirausaha, mengembangkan usaha dengan jangkauan yang lebih luas, dan promosi dilakukan melalui online sehingga lebih mudah mendapatkan konsumen. Yang terakhir ada threat atau ancaman, di mana ancaman yang ada pada usaha ini yaitu adanya kompetitor usaha yang muncul dengan harga yang dengan memasarkan harga yang lebih murah, meningkatnya harga bahan baku dan alat yang digunakan, tidak mudah untuk mendapatkan pesanan, dan terjadinya perubahan strategi pemasaran kompetitor yang mendongkrak. Selanjutnya ada foto produk dari usaha ini. Yang pertama itu ada sandwich dengan varian manis dengan isian krim dan aneka macam buah segar dan premium.
yaitu stroberi, kiwi, dan jeruk. Variasi atau pilihan buah dalam sandwich ini bisa disesuaikan dengan pilihan konsumen. Selanjutnya itu ada sandwich dengan varian asin, di mana isian berupa smoked beef atau chicken, telur, selada, tomat, saus, dan mayones, serta ditambahkan saus cocolan dengan saus cocolan yaitu saus barbeque. Nah, pada menu ini terdapat dua protein hewani yang dapat dipilih yaitu smoked beef dan juga chicken. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, jadi dari kegiatan penjualan yang telah kami lakukan ini dapat diambil kesimpulan bahwa berdasarkan penjualan produk sandwich yang telah kami lakukan itu, strategi pemasaran itu adalah hal yang sangat penting dalam usaha. Nah, dalam penjualan produk tersebut itu kami melakukan pemasaran terutama itu secara online. Secara offline juga dilakukan, namun secara online lebih banyak dilakukan. Nah, itu tuh hasilnya kurang memuaskan. Nah, selain itu, penentuan harga dari produk kami itu masih kalah persaingan dengan harga makanan lain, walaupun kami menawarkan kualitas dan gizi makanannya. Secara keseluruhan, kegiatan penjualan ini dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan ini sangat membantu kami dalam memulai perjalanan berwirausaha dan memberikan pengalaman berjualan yang sangat menarik. Lalu saran yang dapat kami berikan setelah melakukan penjualan ini adalah yang pertama, produk yang akan dipasarkan kepada konsumen itu harus mengikuti tren dan juga keinginan masyarakat serta kreatif dan inovatif. Nah, mengikuti tren ini agar produknya itu lebih laku dan juga lebih menjangkau ke masyarakatnya. Nah, untuk kreatif dan inovatif ini agar produk kita itu tidak kalah saing dari produk kompetitor. Yang kedua, selain melalui media sosial, kita itu harus melakukan pemasaran melalui menjual produk melalui event yang ada atau secara langsung di acara-acara besar agar lebih banyak konsumen yang dapat melihat produk yang dibuat. Lalu untuk yang terakhir itu siap menanggung resiko seperti memutuskan bahan pengganti bila tidak ditemukan bahan baku dan juga eh, harus memberikan gizi produk yang sesuai dengan eh, janji yang kami berikan yaitu gizi dan kualitas produk. Seperti itu. Next slide. Nah, berikut ini ada foto-foto dari kegiatan yang telah kami lakukan. Yang pertama ada foto bahan-bahan, ada bahan-bahan untuk sandwich manis dan juga sandwich asin yang tempatnya terpisah. Lalu ada foto produk yang siap dipasarkan. Lalu ada dua foto dari penjualan. Nah, jadi itulah laporan penjualan yang ingin kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.